Ken Sagopi Rarasati Rabi seri 254 Lakon Sumbodro Kromo. Patih Klabang Curing merasa tidak mungkin untuk bisa memenuhi syarat-syarat yang disampaikan oleh Prabu Baladewa tersebut. Bahkan mendengar nama-nama itu pun baru kali ini. Ia tidak mempunyai gambaran sedikit pun untuk mencari syarat-syarat tersebut kepada siapa dan kemana. Walau hanya satu dari ketujuh syarat tersebut sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu, Patih Klabang Curing dan Senopati Kolokul Bondo yang merasa sakti Mondro Guno tak terkalahkan, ingin merebut Dewi Woro Sumbodro dengan cara kekerasan. Apalagi kini Dewi Woro Sumbodro sudah ada di depan mata. Oleh karena itu Patih Klabang Curing kemudian menjawab pertanyaan Prabu Baladewa. Gusti Woro Sumbodro ingin aku rebut secara jantan. Aku boyong ke negeri Jajar Sewu untuk daup dengan Gustiku Prabu Kolopardo. Yang menanggapi kemudian adalah Prabu Sri Bathara Kresna. Katanya kepada Patih Udawa dan Raden Haryo Setyaki, Kakang Udawa dan Dimas Setyaki, tamu dari Jajar Sewu itu menjadi tugas kalian. Tidak perlu diperintah dua kali. Raden Haryo Setyaki langsung menjawab tantangan Patih Klabang Curing. Jika ingin adol gendung di Dwarawati, hayo aku layani di alun-alun ini. Siapa kau orang kuntet? Perawaanmu kecil berani menantang aku. Prabu Baladewa yang aku tantang. Jawab Patih Klabang Curing. Jangan sebut nama Kang Mas Prabu Baladewa. Aku Raden Haryo Setyaki, Senopati Dwarawati, sanggup merontokkan diadamu. Jawab Raden Haryo Setyaki penuh percaya diri. Babu, tidak sampai sepenginang, kau sudah terkapar di alun-alun ini. Jawab Patih Klabang Curing. Senopati Kolokul Bondo yang sejak tadi hanya diam mendengarkan, kini maju ke depan ingin melawan Raden Setyaki. Namun langkahnya dicegat oleh Patih Udawa, katanya, Mau apa kau? Jangan ganggu dia. Hei, siapa kau berani menghalangiku? Kolokul Bondo balik bertanya. Aku Senopati Jajar Sewu, Kolokul Bondo namaku. Aku ingin membungkam mulut Senopati Dwarawati itu. Biarlah tukar tempat. Patih Jajar Sewu melawan Senopati Dwarawati, sedangkan Senopati Jajar Sewu melawan Patih Dwarawati. Udawa namaku. Hayo membuat kalangan sendiri. Sementara itu Prabu Baladewa, Prabu Sri Bathara Kresna, Dewi Woro Sumbodro dan Rarasati telah kembali ke keraton. Sedangkan para Kurawa yang masih berada di alun-alun itu tak membuang kesempatan menikmati langkah demi langkah Rarasati dari belakang yang tak kalah menawan. Para Kurawa dan Raden Burisrawa ingin menyaksikan perkelahian antara Raden Setyaki dan Patih Udawa melawan utusan dari negeri Jajar Sewu. Mereka ingin mengetahui seberapa hebat kesaktian kedua utusan yang sombong itu. Raden Gatotkaca juga masih berada di alun-alun menunda kepulangan ke Amarta. Ia siap membantu Raden Setyaki dan Patih Udawa jika keadaan mendesak. Namun jika mereka bisa mengatasi musuh-musuhnya, ia cukup menjadi penonton. Raden Haryo Setyaki bertubuh kecil namun padat berisi, sedangkan lawannya bertubuh tinggi, besar, wajahnya sangar, terlihat tidak sebanding. Pertarungan pun segera dimulai. Patih Klabang Curing adalah orang kedua setelah Prabu Kolopardo. Di negerinya tidak ada yang mampu menandinginya. Ketika melihat Raden Setyaki yang bertubuh kecil itu,
Ia yakin dengan mudah akan mengalahkannya. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan lawannya itu dan kemudian mengejar Prabu Baladewa untuk mengalahkannya dan kemudian merebut Dewi Wara Sumbadra untuk diboyong ke Jajar Sewu. Sebuah pukulan mematikan segera ia layangkan ke dada Raden Haryo Setyaki dengan sekuat tenaga yang dilambari ilmu kanuragan. Ia ingin menunjukkan kepada semua orang yang menyaksikan betapa saktinya patih negeri Jajar Sewu itu. Bersambung, merendahkan lawan awal dari kekalahan, menyombongkan diri awal dari kegagalan.